Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan kepadanya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita, persatukan hati di dalam doa. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala bo. Shekela bashikila la 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 barata kala bashi. Ura barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashi. Shikila la 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 barata kala barata kala bo. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung dan perkasa. Haleluya. Yes. Terpujilah ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang Tuhan setiap kami untuk hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan
yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Engkau tutup bungkus Tuhan setiap kami Tuhan oleh darah Yesus. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu, pelindungan-Mu sempurna Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, rindu Tuhan untuk berjumpa pribadi dengan Engkau ya Bapa. Kami mau belajar Tuhan untuk buka hati kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan menikmati Tuhan lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan oleh darah Yesus. Yang terikat, memiliki beban Tuhan dan masalah ya Bapa. Kami percaya Engkau akan memberikan kami jalan keluar. Engkau akan mengirimkan Tuhan penolong bagi setiap kami Tuhan. Engkau akan membebaskan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sungguh percaya, jikalau kami Tuhan, hidup kami Tuhan, dibentuk Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala keberhasilan, keberuntungan itu menjadi milik Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Beracara Tuhan di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan tempat ini Tuhan Kau gantikan Tuhan seperti di surga. Dimanapun Tuhan kami berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan akan melingkupi Tuhan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes Lord Jesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Yesus, Shikila la 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 barataka la baralaba shekela la la ura la 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 barataka la barataka la 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 barataka la bashi. Saya mengajak kita untuk bangun roh kita, bagi yang masih belum bisa bahasa roh, berdoa, bermazmur untuk memuliakan Tuhan. Shikila la 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 barataka la bu shekela ba 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 barataka la bu shikila la 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 barataka la bashi ura la 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 barataka la bu shikila la 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 barataka la bu. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Shikila barataka la 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 bashi. Ura la 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 barataka la barataka la barataka la barataka la ba. Shekala la 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 barataka la barataka la barataka la barataka la bu.
menikmati Tuhan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau telah mempersatukan kami Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, mengekspresikan Tuhan sukacita kami. Kami mau persembahkan yang terbaik Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Kirimkan Tuhan malaikat pemuji penyembah-Mu bersama-sama dengan kami, sehingga kami bisa lepaskan Tuhan sukacita-Mu itu ya Bapa di tengah-tengah kami, untuk memberkati Tuhan satu sama yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kata yang sama kanan kiri, ayo kita menari untuk Tuhan. Yes. Ya, benar-benar ya kita menari, amin. Kita benar-benar loncat untuk Tuhan, amin. Haleluya. Ayo kita tepuk tangan bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya Dia berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Ayo kita mulai dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Ayo kita loncat bersama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya Dia berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Ayo kita kalahkan iblis. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia
dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ini Tuhan setiap kami Tuhan. Dia akan memberi Tuhan persembahan Tuhan pasepuluhan, persembahan khusus, bahkan Tuhan persembahan Tuhan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan. Pelumbung Tuhan setiap anak-anak-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau keberkati kami Tuhan, di dalam kesehatan kami, bahkan keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha dan pekerjaan kami. Kami mau memberi Tuhan dengan sukacita daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Dalam hadirat Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Dalam hidupku, sembuhkan sakit kami Tuhan. Pulihkan Tuhan setiap kami. Pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku
percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagi. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Basya karara basti kira basya Hinayara masti kira basya. Haleluya. Kuriara basti kira basya Musa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Aba Bapa buat kebaikan-Mu. Hari demi hari kami lewati di tahun 2021 dan kami sudah memasuki minggu ketiga di bulan Januari. Aba Bapa, terima kasih buat penyertaan yang begitu ajaib dan sempurna buat kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh memperoleh kesehatan dan kesempatan untuk ada di rumah Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau ingin berbicara buat kami. Engkau ingin menuntun kami, menasihati kami, menegur kami, semua untuk kebaikan kami. Oleh karena itu, Roh Kudus, kiranya celikan panca indera rohani anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga telinga rohani mereka boleh mendengar, mata rohani mereka boleh melihat, dan bahkan mereka boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman bagi hormat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun hamba-Mu, Abah, urapi bibir mulut hamba, sehingga ketika isi hati-Mu disampaikan, ada kuasa perkataan yang memperbaharui setiap daripada anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga mereka akan mengalami pembaruan secara sempurna, dibentuk semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan-Mu. Berbicaralah, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pemusik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Ya, berapa hari ini kita mengalami hujan. Berapa minggu ini ya. Dan memang Tuhan izinkan. Tetapi saya percaya hujan tidak menghalangi kita untuk ketemu Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini cerah ya. Tuhan dengarkan doa-doa kita dan saya percaya Batam sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, saya begitu bergairah untuk membawakan pesan Tuhan hari ini. Karena bagus sekali kandungannya, pewahyuannya, dan bahkan saya percaya bahwa melalui firman Tuhan pada pagi ini, kalau kita benar-benar fokus dan melakukan, saya percaya setiap pergumulan yang kita alami, kita akan mengalami kemenangan. Amin. Cinta butuh perjuangan. Yang setuju katakan amin. Tetapi belum tentu hasil akhirnya adalah pernikahan. Benar ya? Kalau saya lihat di sinetron ya, ada yang mendekati seorang perempuan, ditraktir, dibeliin belanjaan, ya diajak shopping. Tapi hasil akhirnya perempuan tersebut menikah dengan pemuda lain. Begitupun keluarga yang bahagia, butuh pengorbanan dan juga perjuangan. Tetapi belum tentu hasil akhirnya keluarga itu pasti bahagia. Bekerja juga gitu, cari uang juga begitu. Butuh usaha. Tetapi belum tentu hasil akhirnya adalah mendapat pekerjaan atau mendapatkan uang. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita berperang dan menang. Karena banyak juga orang berperang, belum tentu hasil akhirnya kemenangan. Tetapi kita mau belajar pada hari ini
Ketika kita berperang, ketika kita berjuang, ketika kita berusaha, tapi ada hasil akhirnya keberhasilan dan kemenangan. Yang mengerti katakan yes, yang mau katakan amin. Ya, hari ini kita akan belajar nih, firman Tuhan yang hidup. Dan saya percaya kalau dikatakan firman Tuhan yang hidup, ketika kita mencoba menangkap apa yang Tuhan sampaikan, dan ketika kita mencoba untuk melakukan walaupun susah, saya percaya pasti ada hasilnya. Ya. Kita akan belajar dari kitab Keluaran, ya, dan kitab Ulangan. Nah, kenapa saya dituntun Tuhan untuk membawakan ini? Saya juga heran juga. Karena terus terang waktu saya dapat di awal minggu, saya bilang sama Tuhan, firman ini saya tidak ngerti ayat. Saya dikasih satu ayat, tapi ayat itu saya tidak mengerti. Saya sudah baca bolak-balik, saya sudah cari bahasa aslinya, saya sudah coba lihat daripada pengajaran rabi-rabi, tapi saya tidak mengerti. Saya masih tidak mengerti. Lalu saya mencoba mengganti, seperti biasa saya coba ganti. Melalui apa yang saya alami minggu ini. Oh, mungkin Tuhan mau berbicara tentang ini. Tapi setiap saya mau coba artikan tentang firman Tuhan yang lain, itu selalu gagal, Bapak Ibu. Gagal total. Dan hasil akhirnya dikembalikan ke ayat yang semula. Dan akhirnya saya bilang, Abah, Bapak, kalau memang engkau ingin berbicara kepada anak-anakmu, karena engkau tahu apa yang mereka butuhkan hari-hari ini, hari-hari ke depan, tolong ajarkan hamba-Mu. Selesai berdoa, saya coba baca, baru saya mengerti dan memahami. Itu jatuhnya di hari Jumat. Baru saya mengerti, saya mulai gali, saya mulai lihat bahasa aslinya, dan saya lihat, wow, ini sangat memberkati. Bukan hanya memberkati jemaat di tempat ini, saya juga diberkati. Karena saya belum pernah bawakan firman ini, dan saya baru hari ini, setelah beberapa kali baca Alkitab habis, saya baru mengerti kandungan dari ayat ini. Jadi siap-siap terima berkat Tuhan. Colek kiri kanan, siap-siap terima berkat Tuhan. Ya. Ini kalau dapat bom besar nih, mantap nih. Ya, oke. Kitab Keluaran itu banyak berbicara tentang identifikasi Allah. Allah ingin memberikan identitasnya kepada kita semua. Pertama-tama mulai dari Musa. Dia bilang, aku adalah aku. Akulah aku. Lalu Allah mulai mengidentifikasikan dirinya kepada Firaun. Dilanjutkan kepada bangsa Mesir, dan akhirnya kepada bangsa Israel. Dan di kitab Keluaran ini unik. Dikatakan keluaran. Kenapa dikatakan kitab Keluaran? Karena bangsa Israel dibawa keluar daripada bangsa Mesir yang memperbudak bangsa Israel. Jadi dilepaskan dari perbudakan. Makanya keluaran, dikeluarkan. Di Keluaran 14, Laut Merah itu dibelah. Bangsa Israel menyeberang. Ya. Di Keluaran 15, mereka bersuka cita, mereka bernyanyi. Dan mereka mendapatkan air di Mara. Mereka bertemu dengan air di Mara yang pahit, lalu diubahkan Tuhan menjadi manis rasanya. Di Keluaran 16, mereka mengeluh, dan akhirnya Tuhan menurunkan roti mana dan burung puyuh. Di Keluaran 17, lagi-lagi mereka sampai di Refidim, dan mereka tidak punya air. Sampai akhirnya Musa datang ke Gunung Horeb, diketuk pakai tongkatnya. Keluar air dari batu itu. Baru mereka dapat minum air di Mara dan Meriba. Orang-orang Amalek datang menyerang bangsa Israel. Kita buka Keluaran 17 ayat 8. Temanya berperang dan menang. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Bayangkan bangsa Israel baru saja berjalan jauh, melewati ketakutan, melewati pembebasan, memenangkan atas perbudakan. Bangsa Israel baru saja berjalan di tengah-tengah Laut Merah, gitu ya, dengan rasa takut dikejar bangsa Mesir. Dan lalu baru berjalan sebentar, baru dapat burung puyuh dan mana, gitu ya. Tiba-tiba didatangi. Jadi bukan bangsa Israel yang mendatangi, tapi lalu datanglah orang Amalek.
Jadi orang Amalek ini datang. Bangsa Israel ini lagi berjalan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan di padang gurun. Belum selesai ketakutannya, belum selesai kekhawatirannya, baru saja dapat minum dan dapat mana dan burung puyuh, gitu ya, roti dan daging, tiba-tiba diserang sama orang Amalek. Orang Amalek ini adalah keturunan daripada Esau. Anak cucunya Esau. Esau selalu tidak suka dengan Yakub. Kita tahu masalah Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub gara-gara sepiring bubur merah. Sehingga hak kesulungannya diambil oleh Yakub. Nah, anak cucu daripada Esau ini tidak menyukai keturunan Yakub, yaitu bangsa Israel. Sehingga mereka menyerang orang Israel waktu di Rafidi. Lanjut di ayat berikutnya. Musa berkata kepada Yosua, jadi ketika didatangi orang Israel untuk berperang, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Pak, ini kan lagi perang, kok bisa bercakap-cakap, kok bisa ada meeting, kok bisa ada komunikasi. Zaman dulu kalau berperang, itu caranya begini, kalau matahari terbit, mereka berperang. Matahari terbenam, mereka pulang ke kemahnya masing-masing. Nanti besokannya matahari terbit, mereka berperang lagi. Ya, jadi seperti itu cara perang zaman dulu. Jadi Musa berkata kepada Yosua, "Hai Yosua, pilih orang-orang bagi kita, lalu berperang." Perhatikan di sini, pemimpin harus mengambil keputusan. Tetapi pada saat pemimpin mengambil keputusan, kebijakan untuk orang-orangnya, untuk orang-orang yang dipimpinnya, Yosua harus taat. Sebagai orang-orang yang dipimpin harus taat. Berperang itu butuh pasukan. Katakan, butuh pasukan. Jadi nggak bisa, Yosua, kamu perang ya? Nggak bisa. Yosua harus mencari orang-orang. Mencari tim, mencari pasukan untuk berperang. Dan di sini Yosua taat. Kenapa Yosua taat? Sebenarnya kalau Yosua pemberontak, dia pasti komplain sama Musa. Dia bilang gini, Musa, yang bener aja suruh saya pilih orang-orang ini. Kan kita kan baru keluar dari perbudakan Mesir. Bangsa Israel kan bukan orang perang, bukan prajurit, budak yang bikin gala dan ter, gitu. Yang bikin apa tuh dari bahan aspal. Batu bata, bikinnya kayak gitu waktu di Mesir, diperbudak seperti itu. Nggak pernah megang senjata, nggak pernah perang. Masa saya suruh pilih orang untuk berperang, nggak punya skill perang? Bisa aja Yosua memberontak dengan berbagai macam alasan. Bisa saja Yosua tidak taat kepada pemimpin dengan berbagai macam alasan. Tetapi di kisah ini, Yosua taat kepada pemimpin. Ketika pemimpin memberikan instruksi, Yosua, kamu cari orang buat pasukan kamu, perang lawan Amalek. Ini luar biasa. Jadi, kita butuh pasukan untuk berperang. Dan Yosua taat kepada pemimpin. Untuk berperang dan menang, butuh satu ketaatan. Itu yang nomor satu. Dan Musa katakan begini, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Nanti kita akan bahas apa maksudnya Musa melakukan ini. Ketika pemimpin menginstruksikan anggotanya untuk berperang, pemimpin juga tidak berdiam diri. Tapi pemimpin juga melakukan porsinya. Porsi Musa di sini memegang tongkat Allah yang digunakan untuk membelah Laut Merah dan juga mengetuk batu Horeb sehingga keluar air. Tongkat Musa ini digunakan. Dia bilang dia akan berdiri di puncak bukit. Kenapa di puncak bukit? Untuk mengawasi jalannya pertempuran. Lanjut ayat berikutnya. Jadi yang pertama adalah taat. Yang kedua, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Yosua tidak seperti orang yang mengatakan, siapa? Siap Bapak.
tetapi tidak melakukan. Tapi Yosua ketika mengatakan siap, dia melakukan. Ketika dia bilang saya siap, dia melakukan. Yosua punya tindakan. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Paniko bilang tahun integritas secara sederhana, apa yang ada di hati, apa yang ada dipikirkan, apa yang diperkatakan, itu yang dilakukan, itu integritas. Yosua adalah salah satu contoh tokoh yang berintegritas. Ketika dia katakan, siap, saya siap jadi pemimpin. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia tidak berbagai macam alasan menghindar. Dia tidak dengan berbagai macam kondisi, dia berusaha untuk lari dari tanggung jawabnya. Dia tidak dengan berbagai macam alasan menunggu misalnya, wah Pak saya lagi doa sama Tuhan, saya lagi nunggu jawaban sama Tuhan, saya harus bagaimana. Kalau kita nunggu jawaban dari Tuhan, konfirmasi dari Tuhan, sebelum jadi pemimpin konfirmasi dulu. Kalau sudah jadi pemimpin tanggung jawab. Ya. Saya bersyukur di sini, saya ditemani dengan Yosua, di mana ketika mereka mengucapkan, saya siap, dan mereka melakukan apa yang mereka katakan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, saya punya prajurit seperti Yosua di tempat ini. Dan bahkan, berperang melawan orang Amalek. Jadi dia sudah melakukan, dia pilih orang, ya mungkin dia pilihnya dengan lihat postur tubuh, ya, fisiknya yang kuat, milih juga jangan sembarangan. Gak mungkin Yosua milih kakek-kakek, yuk ikut perang. Biar dapat belas kasihan di depan medan perang. Nanti kalau dia kasihan sama kita, baru kita tusuk gitu, baru kita bunuh. Enggak begitu, dia cari yang posturnya bagus, yang sesuai dengan standar prajurit, walaupun pada saat itu bangsa Israel bukan prajurit. Gitu. Ya. Dan setelah mereka memilih pasukan, mereka berperang. Tanpa ada rasa gentar, tanpa ada rasa takut. Jadi, berperang dan menang, satu taat, kedua bertindak. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Jadi pada saat berperang, pemimpin dan wakil pemimpin yang dipercaya Tuhan, mereka juga mempunyai porsinya masing-masing. Dalam hal ini Yosua tidak bilang begini, Musa, saya disuruh perang. Terus, Musa kok gak ikut perang? Ayo dong Musa perang ya ikut saya. Kan saya juga perang. Yosua tahu bagiannya bahwa dia diinstruksikan untuk berperang. Pemimpin punya porsi sendiri. Musa ke atas untuk berdoa. Musa ke atas untuk menopang peperangan. Sekalipun yang berperang adalah Yosua. Semua ada bagiannya. Ketika anggota tubuh Kristus melakukan bagiannya dengan baik, saya percaya tubuh Kristus itu akan menjadi sempurna. Jadi jangan tarik-tarik sana, tarik sini. Gitu ya. Tangan disuruh ngambil barang, tangan bilang gini, kaki, ayo bantuin angkat barangnya. Jadinya kan begini angkatnya tuh. Kan enggak. Tangan nih bagian tangan ngambil, kaki bagian jalan. Dia nggak bilang, kaki nggak bilang sama tangan, tangan, kamu jalan yuk. Jadi jalannya kayak itu tuh, kayak di film-film yang aneh-aneh. Gitu. Jadi setiap orang punya bagiannya. Ketika Yosua disuruh perang, Yosua berperang. Yosua nggak ngajak Musa, ayo ikut perang. Nggak ada sejarahnya di Alkitab begitu. Karena pemimpin punya porsinya. Katakan punya porsi. Ya, jadi setiap orang punya porsi. Lanjut, lihat berikutnya. Oh, balik dulu sebelumnya. Saya mau jelaskan dulu tentang Harun dan Hur, ayat sebelumnya. Ya. Tetapi Musa, yang tadi sudah benar. Tetapi Musa, Harun dan Hur. Harun kita tahu ya siapa ya? Siapa Harun? Kakaknya Musa. Harun ya. Musa pada saat mulai mengembalakan bangsa Israel umurnya berapa? 80 tahun. Udah tua loh. Dia baru mengeluarkan bangsa Israel, memimpin bangsa Israel. Umur 80 tahun. Harun itu 83 tahun umurnya. Tahu dari mana Pak? Nanti baca kitab Tawarik baru bisa tahu. Dan Hur ini siapa? Kita buka Hur ini siapa? 1 Tawarik 2 ayat 50. Coba kita buka. 1 Tawarik 2 ayat 50. Biar tahu dulu siapa yang nemenin Musa.
1 Tawarik 2 ayat 50. Itulah keturunan Kaleb, anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapak Kiryat Yearim. Jadi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Hur adalah anak sulung daripada Kaleb. Istrinya Kaleb namanya Efrata. Dan kalau dilihat 1 Tawarik 2 ayat 20, ayatnya 20 diganti aja ayat 20, dikatakan Hur memperanakan Uri dan Uri memperanakan Bezalel. Harun kita banyak melihat di Alkitab. Dia adalah imam yang terpilih di suku Lewi untuk segala jenis peribadahan. Kalau Musa itu sebagai wakil Allah, seperti itu, sebagai wakil Allah. Nah, Hur ini adalah anak daripada Kaleb. Tetapi orang yang dipercaya oleh Musa. Kalau di Alkitab kita cari Hur, itu susah mendapatkan identitas Hur. Hanya sedikit. Itu sama seperti Henok. Informasi yang didapat dari Alkitab sangat sedikit, tapi dia diangkat oleh Allah. Jadi yang menemani Musa ada dua. Yang satu generasi Harun, yaitu generasi yang tidak muda, karena umurnya lebih tua daripada Musa. Yang satu lagi generasi Hur, anak Kaleb, berarti generasi yang muda. Dan dua wakil generasi ini yang menemani pemimpin yang dipilih Tuhan, yaitu Musa pada saat itu. Sampai sini jelas ya untuk Harun dan Hur. Lanjut Keluaran 17 ayat 10. Ayat 11. Keluaran 17 ayat 11. Waktu Yosua berperang sama Amalek, Musa naik sama Harun dan Hur. Gitu ya. Dan dikatakan di ayat berikutnya begini, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, jadi seumpama kata Musa memegang tongkat lah ya. Ini sih bukan tongkat Musa, ya ini drum, stick drum, tapi asumsi lah ini tongkat Musa, tongkat Allah gitu ya. Jadi ketika Musa angkat tongkatnya, ya, maka lebih kuatlah Israel. Jadi ketika tangannya diangkat, Israel jadi kuat, menang dia berperang. Tapi ketika dia turun begini, maka Amalek yang kuat, musuhnya yang kuat. Gitu. Jadi Musa berusaha untuk angkat tangan ini. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bukan tongkat yang punya kuasa. Tapi Allah yang punya kuasa. Kenapa digambarkan, diilustrasikan seperti tongkat? Seakan-akan tongkat yang punya kuasa. Gitu ya. Allah mendemonstrasikan kuasanya, kekuatannya, terkadang melalui benda-benda. Tetapi benda-benda itu bukan untuk disembah. Tetapi benda-benda itu hanya sebagai mediasi. Supaya bisa terlihat, bisa terdemonstrasi kekuatan Allah, kuasa Allah. Kok gitu Pak? Iya, karena manusia biasanya melihat dulu, baru percaya, kan gitu ya. Tapi Allah tidak mengajarkan bangsa Israel untuk menyembah tongkat Musa. Tongkat Allah. Sama seperti minyak urapan. Ya. Terkadang orang kalau sakit ya, saya sering layan orang sakit bilang ini, Pak, saya mau minta minyak urapannya Pak, tolong diurapinya. Tolong diurapi supaya sembuh. Kuasa kesembuhan itu adalah berasal dari Tuhan. Mediasinya bukan selalu harus menggunakan minyak urapan. Bisa saja dengan obat, bisa saja dengan tim medis, bisa saja dengan doa dari hamba Tuhan. Tidak selalu. Makanya ada orang, kalau kemarin waktu saya melayani di MDPJ, di SICC, gitu ya, saya kan bawa nampan perjamuan kudus, nah itu diambil perjamuan kudusnya lebih daripada dia. Gitu. Misalnya dia satu orang, dia ambilnya 3. Lalu dia bilang ketawa-ketawa sama saya, Pak mohon izin ya Pak, ini untuk orang di rumah. Saya nggak ngerti buat apa, tapi saya nggak mungkin tolak.
Jadi terkadang banyak sekali anak Tuhan misinterpret, gitu. Artinya mengartikan dengan cara yang salah. Pak, minyak urapan perlu. Ya, kalau sudah didoakan, ya ada kuasanya. Tetapi kita tidak boleh menyembah itu. Bencana alam itu besar, gak ada yang bisa kontrol bencana alam. Tapi Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menyembah alam. Tuhan mengajarkan kita untuk menyembah Allah yang punya kuasa. Bukan pohonnya disembah. Terus supaya tidak ada gelombang besar, supaya tidak ada kapal yang karam, supaya tidak memakan jiwa. Lalu diraunglah bunga-bunga, makanan segala ke laut, biar penunggu laut, katanya biar tenang. Nah itu tidak boleh menyembah laut. Wah ini pohon pada tumbang, ya udah kita taruh makanan di bawah pohon supaya jangan ada yang tumbang. Itu tidak boleh. Gunung berapi meletus, ayo kita kasih persembahan gunung. Itu tidak boleh. Jadi ketika Musa mengangkat tongkat Allah, itu melambangkan adalah iman. Bukan tongkatnya yang punya kuasa, tapi Allah yang punya kuasa. Ketika dia mengangkat imannya tinggi-tinggi, maka pertempuran itu milik Israel. Tapi ketika dia lemah imannya, turun tangannya, maka peperangan itu milik Amalek. Jadi yang ketiga, untuk berperang dan menang, butuh iman. Yang pertama ketaatan, yang kedua tindakan, yang ketiga iman. Lanjut, lihat selanjutnya. Dikatakan begini. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Saya merenung ayat ini bagus sekali. Saya pikir Tuhan, ini pewahyuan apa yang saya bisa bagikan? Lalu Tuhan bilang begini, sekarang coba kamu angkat tangan, Roh Kudus bilang, kamu angkat tangan, jangan turun. Kamu angkat tangan, kamu jangan turun. Mungkin 5-10 menit masih oke. Tapi kalau lebih, saya percaya, pasti rasanya pegal. Apalagi Musa yang pegang tongkat. Bayangkan ya. Bayangkan tekanan pemimpin. Bayangkan tekanan seorang Musa. Dia ada di atas bukit. Dia melihat orang-orang dia berperang. Dan dia tahu kalau ketika tongkatnya turun, dia lemah, itu semua berefek ke pertempuran itu. Jadi dia berusaha untuk tetap mengangkat tinggi-tinggi tongkatnya, dalam rasa pegal, dalam rasa letih, dalam rasa depresi, tekanan, karena melihat langsung pertempuran itu. Terbebani, ada beban. Saya percaya Musa yang begitu lembut hatinya, pada saat melihat pertempuran itu ada beban. Dia terbebani, dia ingin memenangkan bangsanya, dia ingin menyelamatkan bangsanya. Tetapi kondisi fisik dia paksakan, tapi kondisi fisik dia terbatas. Tapi Tuhan Yesus baik. Allah itu baik. Kenapa saya bilang begitu? Harun dan Hur tanpa diperintah, tanpa Musa berkata-kata bilang begini, Musa, aduh saya capek nih, pegel nih. Tidak tercatat dalam Alkitab Musa mengeluh. Tidak tercatat dalam Alkitab ketika terbebani Musa mengeluh. Dia hanya diam. Dia hanya berusaha sekuat tenaga untuk menopang bangsanya. Menopang umat Tuhan yang dipercayakan sama dia. Tapi Harun dan Hur tanpa dikomando. Karena dia mengasihi pemimpin. Langsung berdua ambil batu. Saya percaya di sini dikatakan Musa duduk di atas batunya. Gak mungkin batunya seukuran batu bata, Bapak Ibu. Kalau seukuran batu bata, kejengkang Musanya waktu duduk. Pasti batunya besar. Yang bisa diduduki oleh seorang Musa. Ingat, Musa adalah bangsa daripada Eropa. Orang Eropa strukturnya besar-besar, tinggi besar. Pasti batunya juga besar. Harun dan Hur tanpa diperintah, begitu melihat pemimpinnya kecapean, begitu melihat pemimpinnya penat tangannya, mungkin getar-getar tangannya sudah getar.
Musa tidak berkata-kata, Musa tidak mengeluh sebagai pemimpin. Musa adalah pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik tidak pernah mengeluh apapun tugas yang dibebankan. Aduh Pak, saya capek. Aduh Pak, saya sakit. Hoki dalam melayani tempat ini, dia izin pas ujian. Itu pun diusahakan sesingkat mungkin. Novi dalam melayani di gereja ini, saya tidak pernah melihat dia izin, kecuali benar-benar izin. Tapi setahu saya dalam 4 tahun lebih gereja ini dibentuk, saya bisa hitung pakai jari, Novi izin berapa kali pelayanan. Bagi saya itu bernilai. Istri saya walaupun sakit, kepala dia sakit, dia tetap temani saya dalam pelayanan. Ada beberapa lagi pelayan-pelayan Tuhan di sini yang luar biasa, yang saya lihat juga setia. Dan itu berharga di mata saya. Apalagi di mata Tuhan. Setia. Harun dan Hur begitu memperhatikan pemimpinnya, dia setia. Butuh tenaga loh angkat batu itu. Butuh pengorbanan loh. Nggak gampang loh angkat batu besar. Tanpa diperintah. Dia bawa, dia bilang sama Musa, duduk. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, perhatikan di sini. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Berarti kurang lebihnya 12 jam. Ya, mungkin Musa berhasil pegang tongkat 1 jam, atau 2 jam, atau 3 jam, saya nggak tahu. Sisanya mereka ditopang oleh Harun dan Hur. Yang satu generasi yang tidak muda, yang satu adalah generasi yang muda. Tapi 2 generasi ini setia kepada pemimpinnya. Dia menopang tangan pemimpinnya. Tanpa disuruh, tanpa diperintah, tapi punya inisiatif sendiri. Karena kesetiaannya dengan pemimpin, perhatiannya dengan pemimpin. Sangat sedih saya kalau ada beberapa orang datang kepada saya, Pak, kalau butuh bantuan jangan malu, ngomong sama kita. Tapi sedih saya, ibadah aja gak datang. Sedih saya. Saya selalu berdoa, Tuhan jangan ada roh kesalahpahaman. Saya terkadang bicara seperti, seperti tegas gitu ya. Tapi gak ada rasa saya menyalahkan orang. Atau saya membebani orang, gak ada. Kalau saya didik orang seperti itu, berarti saya mau promosikan orang itu. Kalau saya sampai ngomongnya agak keras sama orang itu, berarti saya sayang, saya perhatiin orang itu untuk saya bawa naik. Itu gaya saya. Saya tidak akan memperlihatkan rasa sayang saya. Tapi saya akan memperlihatkan didikan saya untuk membuat orang itu menjadi dewasa. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak terlihat. Tapi promosinya dirasakan. Itu cara saya mendidik anak-anak saya. Orang-orang yang lulus, yang punya pikiran positif dengan pemimpinnya, yang tidak pernah punya pikiran negatif dengan pemimpinnya, percaya, Tuhan akan kasih minyak yang baik. Terima aja ngomongan saya, memang agak keras, tetapi tujuannya baik. Bukan kebencian, tapi rasa sayang. Daripada saya nggak tegur, daripada saya nggak ngomong, wah itu tanda tanya tuh, berarti saya nggak perhatiin. Jadi, untuk menang dan berperang. Untuk berperang dan menang, terbalik. Pertama ada apa? Ketaatan. Kedua, tindakan. Ketiga, keempat, kesetiaan. Lanjut ayat berikutnya. Dikatakan begini. Demikianlah Yosua, mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Akhirnya kemenangan milik bangsa Israel. Hasil akhirnya. Mereka berperang, tapi menang. Tapi jangan lupa. Yosua menang, itu bukan karena Yosua. Yosua tidak akan pernah menang kalau tidak ditopang oleh Musa yang memegang tongkat Allah dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi.
Musa tidak akan bisa mengangkat tangannya untuk memegang tongkat tinggi-tinggi tanpa ditopang oleh Harun dan Hur. Artinya apa? Ketika kalian ingin menang, kalian butuh kekuatan tim. Kalian tidak bisa main sendiri. Jangan sombong. Saya dapat satu ayat yang memberkati ya. 1 Korintus 2 sebentar ya. 1 Korintus 10 ayat 12. Karena nggak ada di sini, tiba-tiba datang. Oke, perhatikan ayat ini. Khusus orang-orang yang mandiri dan terlalu mandiri. Mandiri bagus. Tapi terlalu mandiri, tidak bagus. Gembira, bagus. Tapi terlalu gembira, tidak bagus. Sedih, bagus. Tapi terlalu sedih, tidak bagus. Sesuatu yang dilakukan melebihi, itu sesuatu yang tidak bagus. Namanya hyper, tidak bagus. Perhatikan di sini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ketika orang merasa, saya mampu Pak, saya bisa Pak, saya nggak butuh tim. Mereka nggak mau kerja, saya kerja sendiri Pak. Itu beda, karena kita sudah tawarkan mereka nggak mau kerja. Gitu ya. Tapi kalau misalnya, nggak usah Pak, mereka nggak usah kerja, saya aja Pak sendiri. Hati-hati. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, dia bisa sendiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kemenangan Yosua melawan Amalek itu karena pekerjaan tim yang melakukan fungsinya masing-masing. Porsinya masing-masing. Yosua berperang, Musa berdoa, Harun menopang, Hur juga menopang. Ketika mereka punya kesehatian, ketika bangsa Israel menang, maka kemenangan itu milik bersama Bapak Ibu. Mau nggak menang bersama-sama? Semua GBI Pantai Permata, jemaatnya, pengerjanya mengalami kemenangan demi kemenangan. Makanya kerja tim. Colek kiri kanan, kerja tim. Ya. Jadi yang kelima adalah kerja tim. Nah sekarang saya mau kasih tahu. Pak, ini yang dilawan bangsa Israel ini ganas nggak sih? Karena pertama kali bangsa Israel berperang, melawannya Amalek. Pertama kali loh. Sesuatu yang diperkatakan pertama kali di Alkitab berarti penting. Jadi seberapa dahsyatnya roh Amalek. Kita buka Ulangan 25 ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat selanjutnya. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang mereka lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Lanjut. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Wow. Berarti janganlah lupa sampai hari ini kita nggak boleh lupa. Kita bangsa Israel rohani. Nah pertanyaannya, apa ini jenis Amalek ini? Kalau lihat dari cerita yang tadi kita bahas, roh Amalek ini adalah roh yang menghambat perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Artinya begini, surga tidak pernah memberhentikan berkatnya. Surga tidak pernah lampu merah untuk berkatnya. Ya, biaya cukai bisa lampu merah, pengiriman barang bisa lampu merah. Tapi kalau berkat sorgawi nggak pernah lampu merah. Tetapi kenapa kita nggak terima berkatnya? Karena ada roh Amalek yang membuat kita terhambat dan tertunda. Makanya kita harus perang lawan roh Amalek. Bagi orang-orang yang tidak dapat berkat, kok berkat Pak, saya udah rajin tapi kok berkatnya nggak dapat. Nah ini ada roh Amalek. Yang kedua, roh Amalek dia menyerang dari belakang. Kalau dari belakang kita bisa berjaga-jaga.
Tiba-tiba nggak? Dari belakang loh hajarnya. Ya. Jadi hati-hati. Roh Amalek ini bisa datang dengan tiba-tiba. Yang ketiga, roh Amalek menyerang yang letih. Apa beda? Apa artinya letih? Ada yang tahu letih? Kalau kita kerja letih, kita bisa istirahat gak? Hati-hati pengerja yang suka istirahat. Kasih tahu. Karena roh Amalek akan menyerang orang yang terlalu senang beristirahat. Istirahat boleh nggak Pak? Boleh, namanya keletihan ada istirahat. Tapi kalau sering-sering beristirahat, roh Amalek tuh, hati-hati. Masuk dia. Yang keempat, dia menyerang lesu. Coba ayat sebelumnya, biar bisa dikupas. Nah, itu ya, di belakangmu, letih, lesu. Lelah, lesu. Apa beda letih dengan lesu? Nah, saya tanya Roh Kudus ini. Saya bingung juga gitu, saya tanya Roh Kudus. Sampai gali bahasa aslinya. Ada yang bedain? Lesu malas. Kalau letih? Letih terlalu capek. Oh. Lesu malas. Oh berarti kalau orang malas, kamu lesu deh ah. Kalau nggak dapet juara, kamu lesu tuh belajarnya. Lesu nggak ada gairah lagi? Kalau letih? Letih masih ada gairah tapi capek gitu. Gitu. Berarti bedanya yang satu nggak ada gairah, satu ada gairah. Kalau dia makan vitamin, Pak? Nggak ada letih dan lesu. Oke, dalam bahasa aslinya, saya juga bingung, sebenarnya saya agak bingung. Saya terus lalu masuk ke bahasa aslinya, saya artikan ke bahasa Inggris saja ya, kalau bahasa Ibrani nanti bingung. Jadi kalau ke bahasa aslinya, itu yang satu weary, yang satu faint. Kalau yang lelah itu weary. Ibaratnya apa ya? Kekurangan tenaga. Kecapean gitu, ibarat bahasa gaulnya kecapean. Tapi kalau lesu itu faint. Faint itu artinya apa? Pingsan. Kalau orang pingsan, kekurangan tenaga atau kehabisan tenaga? Nah, ada orang yang kurang tenaga, ada yang habis tenaga. Jadi ada yang istirahat sementara, ada yang istirahat total. Diistirahatkan total sama Tuhan. Artinya kalian artikan sendirilah. Jadi jangan sampai keluar dari pelayanan, off dari pelayanan. Gitu. Kalau ya karena ada hal, satu lain-lain hal, bolehlah istirahat sebentar. Jangan kelamaan istirahatnya. Nah kalau satu benar-benar keluar dari pelayanan, ibaratnya begitu. Nah ini orang-orang yang lesu, ini nanti diserang roh Amalek. Jadi roh Amalek ini dia lagi lihat satu-satu anak Tuhan. Loh Pak, kok yang dicecer anak Tuhan? Lah iyalah kalau geng, satu guru satu ilmu jangan diganggu. Satu geng. Nggak bakal dia ganggu temennya, orang temen geng. Dia dikatakan sih mereka tidak takut akan Allah. Artinya apa? Mereka menyerang anak-anak Allah. Karena mereka nggak takut sama Allah. Kalau anak-anak yang nggak takut sama Allah, ya temennya. Nggak usah diserang. Temenan. Main gaplek bareng, nongkrong bareng, nggak usah diserang. Yang diserang yang takut akan Allah. Jadi ada 5 nih roh Amalek. Ya. Ada 5. Dia menghambat berkat Tuhan. Kita tertunda nih berkatnya. Kedua, dia nyerangnya dari belakang. Tiba-tiba nyerangnya. Tanpa persiapan. Jadi orang-orang yang gak ada persiapan, yang gak berjaga-jaga diserang. Yang ketiga, yang kekurangan tenaga. Yang letih. Yang keempat, yang kehabisan tenaga. Yang sudah mau op. Bukannya tidur rohani, tapi mati rohani. Yang kelima, yang mempunyai identitas anak-anak Allah. Roh ini harus kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita perangi. Dan kalau kita perangi, kita akan menang. Musa berdiri di atas bukit. Saya tutup dengan satu pengertian. Pemusik boleh balik ke tempatnya. Kalau Yosua yang memiliki pemimpin Musa dengan pertolongan Harun dan Hur bisa memenangkan pertandingan melawan roh Amalek, memenangkan peperangan melawan roh Amalek, melawan bangsa Amalek, apalagi kita. Kita di bumi, kita berperang, kita bergumul dengan roh duniawi. Tuhan Yesus di surga memperhatikan kita. Berdoa buat kita.
memperhatikan jalannya perang kita. Dan yang pastinya, Tuhan Yesus memberikan kemenangan demi kemenangan buat kita. Amin. Bapak Ibu saya undang berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini. ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. yakin Kau hadir di Sini Yes Lord. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Masing-masing berdiam diri, merenungkan apa yang sedang dihadapi hari-hari ini. Mungkin beberapa dari kita sedang mengalami peperangan seperti bangsa Israel di Refidim, yaitu peperangan dengan bangsa Amalek, peperangan dengan roh Amalek, di mana berkat-berkat yang Tuhan sudah persiapkan tidak pernah dan belum kita dapatkan. Bahkan mungkin hari-hari ini dalam peperangan yang masih terjadi dan sedang terjadi, kita merasa lesu, kita merasa letih, dan juga kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi menyertai kita. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan saat ini, firman Tuhan siang ini menyampaikan kepada kita semua, lawan roh Amalek, berperang dan menang. Dan jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga sedang mengawasi peperangan kita. Dia menopang, dia dan berdoa buat kita, dia memberikan pertolongan buat kita. Dan percayalah, pada akhirnya dia akan memberikan kemenangan buat kita. Oleh sebab itu, jangan menyerah, jangan berdiam diri, tapi bangkit, berperang, dan jadilah pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat firman. Terima kasih. Materaikan firman-Mu, Abah.
biarlah firman ini mereka boleh lakukan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita sama-sama katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Penuaian terjadi di sini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Aba. Kami diberkati melalui firman kebenaran. Engkau memperlihatkan ada musuh yang terselubung, yaitu roh Amalek. Biarlah roh Amalek yang ada, yang ingin menyerang jemaat dan pengerja-Mu di tempat ini, kami sepakat perkatakan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya roh kemenangan yang Tuhan berikan ada buat setiap jemaat dan pengerja-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa buat firman kebenaran. Bapa, kiranya mampukan kami untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena kami percaya Bapa, kami punya Bapa yang lebih daripada pemenang. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan selebar-lebarnya. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tangan-Mu dan pintu hati-Mu di hadapan Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kesembuhan, berkat kelapasan, berkat keselamatan, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.